Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier dan aplikasinya pada rangkaian listrik. Nah, sebelum kita membahas deret Fourier, kita akan mengulang kembali beberapa hal penting yang berkaitan dengan rangkaian listrik dan tentunya sudah pernah Anda peroleh pada mata kuliah dasar. Yang pertama mengenai bentuk gelombang. Tentunya jika Anda ingat kembali, gelombang pada rangkaian listrik itu umumnya dibagi dua, ada gelombang AC, ada gelombang DC. Nah, gelombang AC ini diidentikan dengan gelombang sinusoidal atau kosinusoidal murni. Bentuknya diperlihatkan pada gambar ini. Dan di sini ada beberapa besaran. Yang pertama nilai puncaknya. Di sini kita asumsikan nilai puncaknya 141,41. Kemudian tentunya juga memiliki frekuensi dan periode. Selain itu ada besaran lain yaitu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut gelombang ini atau omega itu adalah 2 kali pi kali dengan F. F sendiri adalah frekuensi gelombang. Kemudian untuk gelombang DC, itu bentuknya diperlihatkan pada gambar ini. Jika kita perhatikan nilai sesaat dari gelombang DC, itu pada setiap saat nilainya selalu tetap. Di sini kita anggap nilai tegangannya sebesar 100 volt. Nah, sedangkan gelombang sinusoidal tentunya nilai sesaatnya ini akan mengalami perubahan sesuai dengan fungsi sinusoidal atau kosinusoidal. Oke, selanjutnya mengenai kondisi peralihan dan kondisi mantap. Jadi pada penyelesaian suatu rangkaian itu umumnya diberikan penyelesaian untuk kondisi peralihan atau kondisi transien, kemudian kondisi mantap atau kondisi steady state. Sebagai contoh misalnya pada rangkaian ini, di sini terdapat komponen sumber DC, kemudian ada induktor dan ada resistansi, kemudian ini merupakan saklar. Nah, ketika saklar ini tertutup, arus yang mengalir tentunya tidak langsung berada pada kondisi mantapnya, tetapi ada kondisi peralihan atau transiennya. Jika kita gambarkan penyelesaian untuk arusnya, itu kurang lebih diperlihatkan pada gambar ini. Nah, ini merupakan kondisi transiennya atau kondisi peralihan, dan bagian ini bisa kita anggap sebagai kondisi mantap atau kondisi steady state-nya. Jadi ketika saklar ini kita tutup, arus yang mengalir itu tidak langsung menuju ke kondisi mantapnya, tetapi ada kondisi peralihan yang harus dilalui. Nah, kondisi mantap maupun kondisi peralihan ini sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusun rangkaiannya. Nah, untuk induktor dan resistansi yang terhubung seri, kemudian sumbernya merupakan sumber DC, secara umum arus yang mengalir itu bentuknya diperlihatkan pada gambar ini. Jadi ini tadi merupakan kondisi peralihan atau kondisi transien, dan ini kondisi mantapnya. Kemudian mengenai nilai efektif, jika Anda ingat kembali pada mata kuliah dasar, maksud dari nilai efektif ini adalah nilai yang mempengaruhi daya. Jadi seberapa besar daya pada suatu komponen itu dipengaruhi oleh tegangan efektif dan arus efektifnya. Jadi jika kita menggunakan persamaan tegangan kali arus, maka nilai tegangan yang kita gunakan maupun nilai arusnya adalah nilai efektif. Sedangkan jika kita menggunakan persamaan I kuadrat R atau P kuadrat per R, tentunya nilai arus maupun nilai tegangannya yang harus kita gunakan adalah nilai efektifnya. Jadi nilai efektif ini merupakan nilai gelombang, baik gelombang tegangan maupun arus yang mempengaruhi daya. Nah, seberapa besar nilai efektif? Jika Anda ingat kembali pada mata kuliah dasar, itu bisa kita peroleh dengan persamaan ini. Ini untuk tegangan ya. Kemudian untuk arus, ini bentuk persamaannya sama ya. Jadi nilai efektif merupakan akar dari 1/2 pi atau 1/2 periode dari 0 sampai dengan periode atau sampai dengan 2 pi dari nilai sesaat arus pangkat 2. Demikian juga untuk tegangan.
Ini persamaannya sama, hanya saja di sini nilai sesaatnya atau fungsinya yang kita gunakan adalah fungsi dari tegangannya. Nah, nilai efektif ini sering diistilahkan dengan nilai RMS, yang merupakan singkatan dari root mean square. Karena jika kita perhatikan pada persamaannya, di sini ada komponen root atau akar, kemudian ada komponen rata-rata, 1/2pi, dan komponen square, yaitu fungsi dari tegangan pangkat 2 atau fungsi dari arus pangkat 2. Nah, jika gelombang yang kita analisis itu merupakan gelombang sinusoidal, maka nilai efektifnya itu bisa diperoleh dengan persamaan ini. Jadi nilai efektif dari suatu gelombang sinusoidal adalah nilai maksimumnya dibagi dengan akar 2. Nah, hal ini bisa Anda buktikan dengan mengganti fungsi tegangan maupun fungsi arus ini dengan fungsi sinusoidal atau kosinusoidal. Dan akan diperoleh bahwa hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimumnya itu diberikan oleh persamaan ini. Nah, sedangkan jika gelombangnya merupakan gelombang yang nilainya tetap, atau nilai sesaat gelombangnya tetap, dalam hal ini misalnya tegangan DC, maka nilai efektifnya itu sama dengan nilai tegangan atau nilai arusnya. Dan hal tersebut juga bisa kita buktikan dengan mengganti fungsi tegangan maupun fungsi arus ini dengan nilai konstan. Dan akan diperoleh bahwa nilai efektifnya itu sama dengan komponen tegangan atau komponen arusnya. Sebagai contoh misalnya untuk gelombang yang telah kita bahas tadi, yang pertama untuk gelombang sinusoidal di mana puncaknya di sini adalah 141,41, dan jika persamaan dari gelombang sinusoidal ini kita substitusi ke persamaan untuk mencari nilai RMS-nya, maka akan diperoleh bahwa nilai RMS gelombang ini adalah 141,41 dibagi akar 2, dan hasilnya adalah 100 volt. Demikian juga untuk gelombang yang kedua, dalam hal ini gelombang DC, di mana nilai sesaatnya tetap. Nah, jika kita substitusi gelombang ini ke persamaan untuk mendapatkan nilai RMS-nya, maka akan diperoleh bahwa nilai RMS gelombang ini sama dengan 100 volt. Nah, untuk lebih jelasnya, coba Anda review kembali mata kuliah dasar Anda yang berkaitan dengan nilai efektif atau nilai RMS. Oke, jadi jika kita simpulkan, nilai efektif, dalam hal ini nilai efektif tegangan atau arus, adalah nilai yang mempengaruhi daya. Kemudian untuk gelombang sinusoidal, nilai efektifnya adalah nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Sedangkan untuk gelombang atau tegangan DC, maka nilai efektifnya sama seperti nilai tegangan atau nilai arusnya. Nah, pada setiap peralatan, biasanya atau umumnya yang diberikan adalah nilai-nilai efektifnya. Sebagai contoh, misalnya jika kita punya peralatan listrik, kemudian di sana tertera 220 volt AC, nah berarti tegangan 220 volt tadi itu merupakan nilai efektif dari tegangannya. Demikian juga dalam menganalisis suatu rangkaian, untuk tegangan maupun arus, umumnya yang digunakan adalah nilai-nilai efektifnya. Nah, penggunaan nilai efektifnya ini dengan alasan karena kita lebih berkepentingan dengan daya. Oke, selanjutnya bagaimana menganalisis kondisi mantap atau kondisi steady state pada rangkaian di mana sumbernya merupakan sumber tegangan tetap atau sumber DC. Sebagai contoh misalnya jika kita memiliki rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, di sini rangkaiannya terdiri dari komponen induktor dengan induktansi sebesar 20 mH, kemudian resistansinya sebesar 5 ohm dan sumber tegangan DC-nya sebesar 100 volt. Nah, jika misalnya ditanyakan berapa daya pada resistansi sebesar 5 ohm ini, tentunya Anda sudah harus bisa menganalisisnya dan akan diperoleh hasil bahwa daya pada resistansinya itu sebesar 2000 watt.
Jadi langkah pertama kita hitung dulu arusnya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah kondisi mantap atau kondisi steady state-nya, maka induktansinya ini bisa kita anggap terhubung singkat ya. Sehingga arus mantap atau arus steady state yang mengalir ini hanya dipengaruhi oleh resistansi dan sumber tegangan sebesar 100 volt ini. Jadi arusnya adalah 100 volt dibagi dengan 5 ohm itu 20 ampere. Nah, tentunya 100 volt ini sesuai dengan yang kita singgung tadi, karena di sini merupakan sumber DC, maka nilai efektifnya juga 100 volt. Dengan demikian, arus yang kita peroleh di sini ini juga merupakan nilai efektifnya. Berarti dayanya adalah arus efektif, kita kuadratkan jadi 20 kuadrat dikali dengan 5 ohm, itu akan diperoleh 2000 watt. Contoh lainnya, ini komponennya kita lengkapi dengan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Dan jika Anda ingat kembali mata kuliah dasar, untuk rangkaian yang seperti ini, di mana ketiga komponen ini terhubung seri, maka arus mantapnya mengalir itu nilainya sama dengan 0. Nah, karena arusnya sama dengan 0, tentu daya pada resistansinya ini juga nilainya sama dengan 0. Nah, kedua contoh ini sumbernya merupakan sumber tegangan tetap atau sumber DC, dan tentunya analisisnya relatif lebih mudah. Demikian juga untuk kondisi mantap pada rangkaian dengan sumber sinusoidal atau sumber AC. Sebagai contoh, misalnya rangkaian tadi, ini sekarang sumbernya merupakan sumber sinusoidal atau sumber AC, di mana nilai RMS tegangannya adalah 100 volt pada frekuensi 50 Hz. Jika Anda ingat kembali mata kuliah dasar, rangkaian seperti ini bisa kita analisis dengan menggunakan konsep Pasor. Dan jika kita hitung, itu akan diperoleh bahwa daya pada resistansi ini adalah 775 watt. Demikian juga untuk rangkaian yang kedua. Ini analisisnya menggunakan konsep Pasor. Dan jika kita hitung, daya pada resistansi ini itu sebesar 1445 watt. Jadi kedua rangkaian ini sumber tegangannya merupakan sumber sinusoidal dengan nilai puncak 141,41 atau nilai RMS-nya 141,41 dibagi akar 2 yaitu 100 volt. Oke, jadi jika sumbernya merupakan sumber DC murni atau sumber tegangan yang nilainya tetap, maupun jika sumbernya merupakan sumber sinusoidal, analisisnya relatif mudah dan tentunya telah pernah Anda peroleh pada mata kuliah dasar. Nah, kemudian bagaimana jika ternyata sumbernya bukan merupakan sumber tegangan yang nilainya tetap atau bukan merupakan sumber sinusoidal? Misalnya sumbernya merupakan tegangan seperti yang diperlihatkan pada gambar-gambar ini. Jadi sumbernya ini sekarang atau tegangannya ini bukan lagi merupakan sumber tegangan yang nilainya tetap atau sumber DC, juga bukan merupakan sumber sinusoidal. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, disinilah peranan dari deret Fourier. Jadi jika sumbernya ini bukan merupakan sumber DC atau bukan merupakan sumber sinusoidal, maka untuk menganalisis atau menyelesaikan rangkaiannya kita bisa menggunakan konsep deret Fourier. Oke, jadi pemahaman mengenai hal-hal yang telah kita bicarakan tadi, demikian juga pemahaman mengenai kalkulus itu mutlak Anda perlukan agar pembahasan kita mengenai deret Fourier ini menjadi lebih mudah. Oke, kita mulai bahasan kita, yaitu mengenai definisi dari deret Fourier. Oke, jadi deret Fourier ini maksudnya adalah penguraian gelombang harmonik non-sinusoidal menjadi komponen nilai rata-rata, dalam hal ini komponen DC,
dan komponen-komponen sinusoidalnya atau komponen AC-nya. Nah, di sini ada kata harmonik, berarti gelombangnya itu berulang, kemudian non-sinusoidal. Jika kita perhatikan gelombang yang telah kita bahas tadi, nah ini merupakan gelombang harmonik non-sinusoidal, berulang ya, dan bentuknya non-sinusoidal. Demikian juga gelombang ini merupakan gelombang harmonik yang juga merupakan non-sinusoidal. Demikian juga dengan gelombang ini. Tentunya masih banyak bentuk-bentuk gelombang lain yang bentuknya harmonik dan bukan merupakan gelombang sinusoidal. Nah, semua gelombang-gelombang harmonik yang non-sinusoidal itu bisa diuraikan menjadi komponen nilai rata-rata atau komponen DC. Jadi nilai rata-rata ini dikenal juga dengan istilah komponen DC dan komponen-komponen sinusoidalnya. Oke, sebagai contoh misalnya untuk gelombang ini, nah ini bisa diuraikan menjadi nilai rata-rata atau komponen DC dan komponen-komponen sinusoidal. Nah, nilai rata-ratanya sendiri itu hanya ada satu komponen, sedangkan untuk komponen sinusoidalnya itu ada tak berhingga komponen sinusoidal. Artinya hasil penguraiannya itu dari komponen ke 0 sampai dengan komponen tak berhingga. Lalu bagaimana persamaan yang digunakan untuk menguraikannya? Itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi suatu gelombang harmonik yang non-sinusoidal itu bisa diuraikan menjadi komponen rata-rata yang diberikan oleh bagian ini, dan komponen sinusoidalnya yang diberikan oleh bagian ini. Jika Anda perhatikan komponen sinusoidalnya ini dari N sama dengan 1 sampai dengan N tak berhingga. Kemudian di sini ada beberapa konstanta yang harus kita cari. Yang pertama A0, AN, dan BN. Nah, untuk mendapatkan nilai A0, AN, dan BN itu digunakan persamaan ini untuk mencari nilai AN-nya. Jadi AN sama dengan 1 dibagi dengan periode, integral 0 sampai dengan periodenya, P omega T dikali dengan cos N omega T terhadap omega T. Dan ini persamaan untuk mencari konstanta BN-nya. Sebagai contoh, misalnya jika kita akan mencari nilai A0, berarti N-nya di sini sama dengan 0. Jadi A0 dan N-nya di sini juga sama dengan 0. Berarti cos 0 itu sama dengan 1. Berarti untuk A0-nya yang tersisa hanya integral dari 0 ke T, P omega T terhadap D omega T, kemudian hasilnya dibagi dengan periode. Nah, untuk mencari A1, A2, A3, dan seterusnya, itu tinggal kita ganti N-nya ini dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Demikian juga dengan konstanta BN. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan penulisannya sehingga menjadi lebih pendek, menjadi persamaan yang diberikan pada bagian ini. Jadi VT sama dengan P0 ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak berhingga, Pn cos N omega T plus theta N. Nah, P0-nya sendiri tentunya sama dengan A0 per 2. Nah, sedangkan untuk nilai Pn dan theta N itu bisa kita cari berdasarkan persamaan ini. Jika Anda ingat kembali materi kuliah dasar Anda, mungkin di kalkulus, bahwa hubungan antara gelombang kosinus dengan sinus itu bisa kita sederhanakan persamaannya berdasarkan persamaan ini, dan Pn-nya ini bisa kita cari itu berdasarkan nilai AN dan BN. Jadi Pn-nya ini adalah AN kuadrat tambah dengan BN kuadrat. Sedangkan untuk theta-nya ini bisa kita cari berdasarkan invers tangen dari BN per AN. Oke,
Oke, jadi jika kita bandingkan persamaan ini tentunya penulisannya relatif lebih pendek dibandingkan dengan persamaan ini. Oke, jadi jika gelombang ini kita uraikan, maka akan diperoleh yang pertama komponen DC atau nilai rata-ratanya, kemudian komponen-komponen AC atau komponen-komponen sinusoidal atau kosinusoidal. Nah, untuk komponen DC-nya sendiri di sini hanya ada satu komponen, sedangkan untuk komponen sinusoidal atau komponen AC ini komponennya dari 1 sampai dengan tak berhingga. Nah, untuk komponen yang pertama atau N sama dengan 1, berarti di sini N-nya 1, ingat omega ini adalah 2πf, berarti untuk komponen pertama frekuensinya ini sama dengan omega. Dan jika kita perhatikan, frekuensinya sama dengan gelombang harmonik yang kita uraikan. Oke, jadi jika kita ulangi untuk N sama dengan 1, maka frekuensi dari gelombang sinusoidal yang dihasilkan itu sama dengan frekuensi dari gelombang yang kita uraikan. Sedangkan untuk N sama dengan 2, berarti di sini 2 dikali dengan 2πf, berarti frekuensinya itu sama dengan 2 kali dari frekuensi gelombang yang kita uraikan. Demikian juga untuk N sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi selain dibedakan oleh nilai amplitudonya, komponen-komponen sinusoidal ini juga berbeda dari frekuensinya. Nah, setiap komponen ini diistilahkan dengan harmonik. Jadi ada harmonik ke 0, dalam hal ini nilai rata-rata, kemudian harmonik ke 1, dalam hal ini gelombang sinusoidal dengan frekuensi sama dengan frekuensi gelombang yang diuraikan, kemudian harmonik kedua, yaitu komponen sinusoidal dengan frekuensi sama dengan 2 kali dari frekuensi gelombang yang diuraikan, harmonik ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk komponen DC-nya, ini sebenarnya bisa kita perkirakan dari bentuk gelombangnya. Sebagai contoh, misalnya untuk gelombang yang ini, Anda perhatikan, ini titik tengahnya berada pada bagian ini, dan jika kita bandingkan luasan ini sama dengan luasan yang bawah, berarti ini nilai rata-ratanya sama dengan 0. Jadi ketika luasan bagian yang bawah sama dengan luasan bagian atas, berarti nilai rata-ratanya sama dengan 0. Artinya ini jika kita uraikan, pasti kita memperoleh bahwa P0-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk gelombang yang ini dengan yang ini, nah tentunya di sini memiliki nilai rata-rata, artinya P0-nya itu tidak sama dengan 0. Supaya lebih jelas, di sini kita tampilkan contoh secara grafis ya, penguraian deret Fourier dari gelombang harmonik non sinusoidal. Jadi di contoh ini kita lihat ini gelombangnya merupakan gelombang kotak. Gelombang ini sebenarnya mengandung komponen DC dan AC. Jadi kalau kita perhatikan posisi nolnya itu di sini, berarti gelombang ini nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0. Selain itu gelombang ini juga mengandung komponen AC. Jadi ada nilai DC-nya juga ada nilai AC-nya. Berarti nanti setelah kita uraikan deret Fourier-nya, tentunya bagian A0 per 2-nya itu hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi ada nilainya. Nah, ini kalau kita uraikan deret Fourier-nya sampai dengan harmonik ke-7, itu diperoleh hasil seperti ini. Kita lihat yang pertama, jadi ini merupakan komponen DC-nya A0 per 2. Ya, jadi itu nilainya kurang lebih di sekitar ini. Atau kalau kita perhatikan di gambar ini, nilai rata-ratanya kurang lebih di posisi ini. Atau yang ini ya. Kemudian yang pertama ini merupakan harmonik dasar atau harmonik pertama. Kalau Anda perhatikan ini frekuensinya sama seperti frekuensi dari gelombang yang akan kita uraikan deret Fourier-nya. Jadi harmonik dasar ini itu frekuensinya sama dengan yang ini. Kemudian
harmonik ketiga itu diberikan oleh gambar yang ini. Jadi harmonik keduanya, kalau ini kita uraikan dari Fouriernya, harmonik keduanya itu nilainya adalah 0. Jadi yang ada di sini hanya harmonik ganjil. Di gelombang ini kalau kita uraikan hanya terdiri dari harmonik 0 ya, atau nilai DC-nya, dan harmonik sinusoidalnya itu hanya muncul pada harmonik ganjil, yaitu harmonik 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di gambar ini yang kita berikan hanya sampai harmonik ke-7 saja. Kemudian kalau Anda perhatikan harmonik 3, 5 dan 7 pada gambar ini frekuensinya itu merupakan kelipatan dari harmonik pertama. Jadi kalau harmonik pertama tadi anggaplah misalnya ini frekuensinya 100 Hz, maka harmonik ketiganya itu frekuensinya 300 Hz. Jadi ini merupakan harmonik 3, ini frekuensinya itu 300 Hz. Demikian juga harmonik kelima, ini frekuensinya 500 Hz, harmonik ke-7 frekuensinya 700 Hz. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, harmonik yang paling dominan selain komponen DC-nya itu adalah harmonik pertama. Jadi komponen AC yang dominan itu adalah harmonik pertama. Ini magnitudenya atau nilai puncaknya ini yang paling tinggi ya dibanding harmonik lainnya. Oke, jadi ini yang tadi harmonik pertama, harmonik ketiga, harmonik kelima, dan harmonik ke-7 ya. Jadi kasus kita ini hanya kita uraikan sampai harmonik ke-7 saja. Oke, jadi pada penggunaan dari Fourier, terkadang gelombangnya itu setelah kita uraikan yang muncul hanya harmonik tertentu. Kalau di kasus kita ini, untuk gelombang ini yang komponen sinusoidalnya itu yang muncul hanya harmonik ganjil. Atau bisa jadi juga suatu gelombang kalau kita uraikan yang muncul hanya harmonik genapnya saja. Nah, hasil penguraiannya ini kalau kita jumlahkan tentunya akan kembali bentuknya akan kembali ke bentuk gelombang asal yang kita uraikan tadi. Cuma karena di sini kita hanya batasi sampai harmonik ke-7, gelombang-gelombang ini kalau kita jumlahkan itu bentuknya sama seperti gambar yang di bawah ini. Seandainya kita misalnya melibatkan lebih banyak harmonik, itu tentunya penjumlahan dari uraian deret Fouriernya ini itu akan sangat mendekati dengan gelombang asalnya. Di gambar yang di bawah ini merupakan penjumlahan kembali dari uraian deret Fouriernya, dan tentunya hasilnya idealnya harus sama dengan bentuk gelombang yang kita uraikan. Tapi karena di sini kita hanya batasi sampai harmonik ke-7, ada perbedaan ya dengan gelombang asalnya. Kita bahas sedikit mengenai harmonik ke-0 atau komponen DC-nya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, bahwa harmonik ke-0 itu bisa dicari berdasarkan persamaan ini ya. Jadi tinggal n-nya ini kita gantikan dengan 0. Tetapi kalau bentuk gelombangnya itu sederhana, itu sebenarnya bisa kita dapatkan langsung secara grafis dari bentuk gelombangnya. Di sini kita perlihatkan contoh. Jadi gelombangnya ini gelombang kotak. Seandainya ditanya berapa nilai P0-nya, itu bisa kita hitung berdasarkan nilai puncak dari gelombangnya, kemudian periodenya, dan lebar dari gelombangnya ini, lebar sisi ini. Jadi kalau kita ketahui lebarnya ini berapa, kemudian nilai di sini berapa, kemudian periodenya, itu bisa kita tentukan nilai DC-nya tanpa menggunakan persamaan yang tadi. Nah, kalau gambar ini kita buat menjadi unit-unit satuan, kalau Anda perhatikan,
Ini periodenya 6 satuan ya, 6 satuan. Ini tingginya juga 6 satuan. Nah, lebarnya ini adalah 4 satuan. Berarti luas bagian yang ini itu adalah 6 kali 4 itu 24 satuan. Nah, periodenya sendiri itu adalah 6 satuan. Berarti nilai rata-rata gelombang ini adalah 24/6. Itu 4 volt. Jadi kalau ini kita anggap gelombang tegangan, berarti nilai rata-rata tegangannya adalah 4 volt. Jadi nilai rata-ratanya ada di sekitar titik ini. Jadi komponen DC-nya itu adalah 4 volt ya, 4 volt. Contoh lain, misalnya ini ada kasus diminta berapa nilai DC-nya. Nah, karena bagian ini tuh ada di bawah sumbu 0, berarti nilai DC-nya harus kita perkurangkan luas yang atas dengan luas yang bawah. Nah, luas yang atas ini ada 12 satuan ya, 4 kali 3. Yang bawah ini ada 6 satuan, di 3 kali 2. Jadi secara keseluruhan luasnya ini adalah 12 kurang 6. Nah, kemudian periodenya sendiri, periode gelombangnya ini 6 satuan, berarti nilai rata-ratanya adalah 12 dikurang 6 dibagi dengan periodenya, yaitu 1 volt. Jadi untuk kasus yang kedua ini nilai rata-ratanya atau nilai DC-nya adalah 1 volt. Nah, kalau bentuk gelombangnya seperti ini, itu nilai DC-nya adalah 0 ya. Ini sudah kita singgung tadi di bahasan mengenai gelombang. Ya, karena luas bagian yang ini sama dengan luas bagian yang ini, berarti nilai rata-ratanya adalah 0. Jadi di sini yang ada hanya komponen AC saja, komponen DC-nya 0. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya dari penguraian gelombang atau deret kurir suatu gelombang. Nah, kalau di contoh yang tadi, yang sebelumnya itu gelombangnya selain mengandung komponen AC juga ada komponen DC-nya. Nah, kalau untuk kasus yang ini yang ada hanya komponen AC-nya saja. Kalau kita perhatikan, ini nilai rata-rata gelombangnya adalah 0. Nah, ini sebenarnya kasusnya sama seperti yang tadi ya gelombangnya, cuma komponen DC-nya di sini kita hilangkan. Artinya setelah kita uraikan, ya hasilnya sama seperti yang pertama tadi, cuma di sini komponen DC-nya itu sudah tidak ada. Jadi suatu gelombang kalau nilai rata-ratanya 0, kemudian kita uraikan, yang ada hanya komponen-komponen sinusoidalnya saja. Nah, setelah melihat beberapa contoh kasus tadi secara grafis, diharapkan Anda sudah memiliki sedikit pemahaman maksud atau makna dari deret kurir ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan menyelesaikan deret kurir ini secara matematis, tetapi untuk memudahkan kita akan menggunakan software, yaitu kita akan menggunakan MATLAB. Nah, MATLAB sekarang juga sudah bisa digunakan pada smartphone, jadi sebaiknya Anda sudah menginstal MATLAB pada smartphone Anda. Mungkin di antara Anda timbul pertanyaan mengapa gelombang-gelombang ini harus diuraikan. Nah, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, bahwa untuk menganalisis rangkaian, metode yang ada itu hanya untuk sumber DC dan sumber AC. Artinya, setelah suatu gelombang non-sinusoidal kita uraikan, di mana hasilnya itu merupakan komponen DC dan komponen AC, maka rangkaian tadi bisa kita analisis berdasarkan komponen DC dan komponen AC hasil penguraiannya. Kemudian di bagian akhir hasil analisis kita gabungkan kembali hasil analisis dari komponen DC dan komponen-komponen AC-nya.
Nah, hal ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, di mana kita akan membahas penyelesaian matematis dari deret Fourier suatu gelombang. Jadi silakan Anda install aplikasi MATLAB pada komputer atau smartphone Anda untuk memudahkan kita dalam penyelesaian kasus untuk memperoleh deret Fourier dari suatu gelombang harmonik non sinusoidal. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.